Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya murid-murid Ustazah semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Isti'adha dan ista'adna du'aan hayya nad'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan Ustazah ya anak-anak. Kita sekarang akan belajar pembelajaran 9. Pembelajaran 9 di sini sebelum mulai pembelajaran Ustazah mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian memahami makna Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Khaliq. Nah, Al-Qudus artinya Maha Suci, As-Salam Maha Pemberi Keselamatan, dan Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Oke. Dibuka ya buku paketnya, pembelajaran 9 sudah dibuka semuanya. Nah, sekarang di sini Ustazah akan membahas tentang Allah Maha Suci. Allah Maha Suci dari segala kekurangan, celah dan kesalahan. Ya. Allah itu Maha sempurna. Kita yakin Allah Maha Suci. Allah suka kepada orang yang mensucikan diri. Manusia harus mensucikan diri. Menyucikan diri berarti membersihkan hati dari sifat tercela, membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari segala kotor. Nah, Allah adalah zat yang maha suci dari segala kekurangan dan kebinasaan, yang berhak atas sifat-sifat kesempurnaannya. Artinya apa? Allah itu suci dari segala sifat yang dapat dirasakan oleh indera, atau yang dapat dibayangkan oleh khayalan, atau yang didahului oleh prasangka, atau terlintas dalam hati sanubari Dia yang menciptakan segala sesuatu di langit dan bumi. Dia maha mengetahui, Allah maha mengetahui. Allah tidak mempunyai kekurangan seperti pada manusia. Misalnya, manusia suka lupa, manusia tidak tahu apa-apa, manusia suka melakukan kesalahan, tapi subhanallah, Allah maha suci. Nah, subhanallah artinya apa? Allah maha suci Allah yang memiliki kesempurnaan. Allah maha sempurna sehingga memiliki sifat Al-Quddus, ya. Allah tidak mungkin salah atau kurang, karena Allah tidak mungkin dicela karena kekurangannya itu. Karena Allah itu maha sempurna. Nah, tapi jika Allah itu tidak maha sempurna, pasti di dunia dan kehidupan ini kacau balau tak beraturan. Tugas manusia adalah iman kepada Allah yang maha suci, terutama kita ya umat Islam. Tugas berikutnya adalah berusaha menyucikan diri dari segala sifat kekurangan. Nah, jika Allah maha suci, sebaiknya manusia beriman juga berusaha mensucikan diri dari segala dosa. Dari segala dosa, kekurangan, sehingga hidup manusia menjadi tidak tercela. Manusia harus membersihkan hatinya terlebih dahulu dari berbagai niat jahat, lalu membersihkan badannya dari kotoran, lalu membersihkan pakaiannya dari najis dan kotor. Nah, membersihkan niat, membersihkan hati. Nah, sesuai dengan hadisnya itu innamal a'malu binniyat, bahwa segala perbuatan itu berdasarkan niatnya seseorang. Jadi kalau melakukan tindakan baik jangan diiringi dengan tindakan buruk ya, dengan niat tindakan buruk ya. Terus kemudian
ketika kita mau sholat, kita harus berwudu. Nah, Allah menyuruh kita untuk selalu bersuci dan membersihkan diri, terutama dari najis. Maka dari itu diwajibkan untuk berwudu atau bertayamum. Nah, berwudu atau bertayamum itu gunanya untuk apa? Untuk mensucikan diri. Nah, selain itu dilakukan sebelum sholat. Nah, bertayamum, ada yang tahu bertayamum itu seperti apa? Bertayamum itu berwudu dengan debu. Kok bisa Ustazah berwudu dengan debu? Ya, karena kita diperbolehkan bertayamum ketika tidak mendapatkan air. Ya, kita boleh bertayamum. Tubuh kita harus bersih dari kotoran dan najis karena Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita. Maka dari itu kita harus mensucikan diri dan hati kita saat beribadah kepadanya. Mensucikan diri tidak selalu identik dengan membersihkan najis atau kotoran, tetapi mensucikan jiwa, raga dari dosa. Dengan cara membersihkan hati kita dari perbuatan keji, maksiat, dan juga membersihkan lisan kita dari dusta, perkataan yang buruk dan yang menyakiti hati orang lain. Jadi kita harus jaga perkataan kita ya anak-anak. Hati-hati kalau mau ngomong dengan orang lain, apalagi dengan orang yang lebih tua dengan kita. Ada adabnya ya anak-anak semuanya. Kita harus sopan kepada orang yang lebih tua ya, harus menghargai orang lain juga ya. Dijaga lisannya, oke? Nah, selain mensucikan jiwa dan raga, kita juga mesti mensucikan pikiran kita dari niat buruk. Nah, tadi innamal a'malu bin niat. Jadi semua itu berdasarkan, semua perbuatan itu berdasarkan atas niatnya. Nah, karena niat yang buruk akan menghasilkan kejahatan, ya, paham? Perhatikan niat kita. Maka dari itu, pikiran pun harus juga bersih dari hal yang tidak bermanfaat atau merusak diri kita sendiri, ya. Jadi kita harus menjaga diri kita. Nah, dari pernyataan Ustazah tadi sudah yakin kan Allah itu maha suci, Allah itu tidak mempunyai kekurangan sama sekali, ya. Nah, lalu kalau Allah mempunyai kekurangan, apa yang akan terjadi di dunia? Yaitu porak-poranda atau tidak beraturan. Nah, ya, setelah kita meyakini bahwa Allah itu maha suci, setelah itu kita akan belajar tentang Al-Quddus ya. Al-Quddus artinya maha suci. Allah suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Yang tidak baik itu seperti apa Ustazah? Kayak mengatai orang lain, terus mencuri, terus ghibah atau gosip seperti itu ya. Allah itu maha suci dari sifat yang tidak baik. Pokoknya tidak baik itu sifat tercela. Nah, sifat yang tercela itu banyak sekali, tapi jangan sampai ya anak-anak kita berbuat sifat-sifat yang tercela ya anak-anak ya. Nah, Allah itu maha sempurna. Memahasucikan Allah adalah ibadah. Semua makhluk harus mensucikan Allah dengan mengucapkan subhanallah. Adalah salah satu cara memahasucikan Allah. Artinya subhanallah apa? Maha suci Allah. Nah, tadi Al-Quddus artinya maha suci. Artinya maksudnya apa? Allah tidak mempunyai kekurangan sedikit pun. Allah tidak mempunyai kelemahan sedikit pun. Enggak punya Allah itu kelemahan, kekurangan, ya. Setelah itu, Allah maha suci dari segala kekurangan. Allah maha suci dari segala kelemahan. Allah maha suci, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi, firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura yang artinya laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Nah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia yang maha mendengar dan melihat. Jadi tidak ada satu pun yang dapat menyerupai Allah. Segala makhluknya, perilaku kita sehari-hari harus mencerminkan keimanan kepada Allah yang maha suci dan maha apa tadi? Sempurna. Nah, beri contoh-contoh
perilaku yang mencerminkan Allah itu maha suci dan maha sempurna itu apa? Contohnya, Allah telah menciptakan alam dan isinya untuk manusia. Sudah seharusnya manusia merawat alam agar alam bisa terus dimanfaatkan. Jika alam rusak dan tidak ada sumber makanan, manusia tidak akan bertahan hidup. Nah, kita kan sering makan dari tumbuhan, buah-buahan. Ya, itu kan yang menghasilkan siapa? Alam. Alam yang menciptakan siapa? Allah. Nah, arti dari Asmaul Husna dari Allah Maha Pencipta apa? Al-Khaliq. Ya, paham ya? Jika alam rusak dan tidak ada sumber makanan, manusia tidak akan bertahan hidup. Tadi ya, merawat alam, lalu sifat yang harus kita lakukan apa? Yaitu merawat alam dengan baik, merupakan kewajiban dan bentuk syukur manusia kepada Allah yang maha sempurna. Jadi kita harus merawat alam kita ya anak-anak ya. Dengan apa? Kita tanam tanaman, membersihkan lingkungan sekitar ya, nggak boleh bawa buang sampah sembarangan. Nah, selain membuang sampah sembarangan itu, selain dapat mengotori tempat, juga dapat menyebabkan apa? Banjir ya. Jika nanti kalau kita sering buang sampah sembarangan di selokan atau di mana, lama-lama nanti kan numpuk, akhirnya tersumbat dan akhirnya air nggak bisa mengalir. Akhirnya apa? Banjir. Nanti malah yang sengsara siapa? Kita ya anak-anak. Allah maha suci dan maha sempurna sehingga tidak memerlukan tempat tinggal atau rumah. Allah tidak punya tempat tinggal atau rumah. Bagi manusia berbeda dengan manusia. Bagi manusia, tempat tinggal atau rumah merupakan tempat berlindung dari panas dan hujan. Anak muslim yang baik selalu menjaga kebersihan rumahnya. Rumah yang bersih dan rapi membuat penghuninya sehat. Nah, kalau kita lihat rumah bersih, rapi, itu kan kita akan merasakan senang ya. Maksudnya kita senang, kita ngapa-ngapain, wah kelihatan indah ya rumahnya. Jadi mulai besok harus bantu-bantu Umi untuk membersihkan rumah. Nah, lihat tuh. Amatilah gambar berikut, kerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 1. Di situ apa? Kerjasama membersihkan kelas. Nah, itu namanya juga merawat lingkungan. Yang kedua, itu perbuatan benar enggak? Nomor 1, benar, betul. Kemudian, nomor 2 itu, dia membuang sampah pada tempatnya enggak? Tidak, ya. Tidak. Berarti perbuatan yang salah, ya. Tak boleh, harus membuang sampah pada tempatnya, padahal tempat sampahnya deket loh itu ya. Terus kemudian gambar D, gambar C dulu. Nah, dia membuang sampah di sungai, betul enggak? Enggak, karena apa? Tadi sudah jelaskan, nanti kalau aliran sungainya tersumbat oleh sampah, jadi akhirnya airnya meluap keluar, akhirnya banjir. Nah, selain itu juga dapat mencemari sungai ya, nanti malah jadi kelihatan kotor, jadi nggak indah dipandang ya anak-anak. Kemudian yang gambar D adalah merawat tanaman. Ayo, siapa yang suka merawat tanaman? Oke, sip ya, bagus ya. Nah anak-anak, setelah kita mempelajari penjelasan Ustazah tadi, nah setelah kita mempelajari bahwa Allah itu maha suci, kita harus memiliki sifat perilaku yang berikut. Yang pertama, percaya bahwa Allah maha suci. Yang kedua, percaya bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Quddus. Percaya bahwa Allah suci dari kekurangan dan kelemahan, senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan tercela, membersihkan dan mensucikan badan dan kotoran dengan cara bersuci, wudu, mandi, nah seperti itu ya. Kemudian rangkumannya adalah Allah maha suci. Allah membersihkan dari segala kekurangan, aib dan kesalahan. Allah Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, Allah itu satu, nggak ada yang menyamai Allah. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Quddus yang artinya maha suci. Oke, sekian dari Ustazah ya. Nah, tugas kalian sekarang adalah membuka buku LKS halaman 29. Isi yang Romawi 2 saja
Ya, itu yang Ustazah ditampilkan di video ini. Oke? Ya, selamat mengerjakan. Sekian dari Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.